berdoa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nyatakan dirimu lewat firmanmu, karena firmanmu itu ya dan amin. Firmanmu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firmanmu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Dan shalom semua warga kerajaan yang ada di FGB MFI di Tomang Chapter. Saya bersyukur, berterima kasih. Ini kali kedua saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Tapi kali ini saya tidak datang sendirian. Saya ditemani oleh pacar saya yang sekaligus istri saya. Jadi sengaja saya ucapkan begini, tolong sayang, namanya Nancy Limantono yang saya sudah nikahi hampir 31 tahun pernikahan kami. Ya, enggak apa-apa, biar sama saya Pak. Firman Tuhan bilang it's not good for man to be alone. Jadi saya harus sama istri saya. Kenapa saya sebutkan dia istri sekaligus pacar? Karena banyak keluarga suami istri berpikir bahwa pacaran itu sebelum pemberkatan nikah. Selesai itu selesai suami istri. Tidak. Dalam konteks sebetulnya hubungan suami istri, pacaran itu sepanjang kehidupan. Ya, jadi walaupun sudah pemberkatan nikah, punya anak, cucu bahkan atau mungkin cicit, proses pacaran tetap berlangsung. Ya. Oke, secara cepat terima kasih buat tim multimedia. Nah, tema yang saya mau sampaikan adalah sederhana sebetulnya. Keluargaku, sorgaku. Saya harus beritahu kepada Bapak Ibu semuanya, sorga itu sebenarnya tidak jauh. Sorga itu seharusnya dimulai dari setiap keluarga-keluarga kita. Kok bisa? Saya akan tunjukkan landasan teologisnya, Alkitabnya, supaya kita ngerti maksud Tuhan tentang keluarga itu secara cepat. Nah, ini dia ayat yang baru kitab Kejadian pertama, ya. Kita langsung tahu ya, karena Alkitab ini hebat. Alkitab ini sebenarnya bukan sekedar buku agama ya. Alkitab itu sebenarnya buku kerajaan Allah. The book of the kingdom of God. Ya. Kalau kita buka Perjanjian Lama, Bapak Ibu, baru pasal 1 ayat 1 nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, gitu kan? In the beginning God created the heavens and the earth. Nah, Alkitab terjemahan lama itu, Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani. Kurang lebih begini bunyinya. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haares. Ya. Nah, yang menarik begini. Kata pada mulanya itu bereshit. Berasal dari kata reshit. Itu ada 3 arti. Yang pertama pada mulanya. Yang kedua yang utama atau yang pertama. Tapi yang ketiga ini menarik sekali. Pemerintahan kerajaan yang kekal. Jadi kalau orang Ibrani atau orang Israel yang ngerti bahasa Ibrani, begitu baca Kejadian 1 ayat 1 ini, mereka langsung tahu bahwa narasi yang dibangun Alkitab untuk memperkenalkan kepada manusia siapa Tuhan, bukan Allah sebagai kasih. Memang benar Allah itu kasih adalah kekal. Tapi narasi awal yang dibangun Alkitab memperkenalkan kepada manusia siapa itu Tuhan? Tuhan adalah Raja. Kenapa? Tadi pemerintahan kerajaan yang kekal. Kalau ada kerajaan yang kekal berarti ada raja yang kekal. Nah, makanya kalau lihat Alkitab harus perspektifnya dengan jelas, kingdom perspektif. Nah, saya akan tunjukkan ternyata keluarga diciptakan sama Tuhan untuk mewakili kerajaan sorga di muka bumi. Ini besar sekali rencana Tuhan dalam setiap keluarga. Dalam Kejadian 1:28, lembaga institusi yang pertama kali dibuat Tuhan di muka bumi ini
bukan gereja, bukan pemerintahan manapun di bumi, tapi institusi lembaga pertama yang Tuhan buat, dan Tuhan yang buat loh ya, bukan manusia, adalah keluarga. Ayat ini buktinya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah ini dia, di situ kita ketemu kata berkuasa. Jadi keluarga-keluarga itu dikasih mandat kerajaan sama Tuhan. Ngapain berkuasa? Tolong, berkuasa ini bukan kita jajah orang lain ya. Berkuasa ini kata Ibrani dipakai kata radah. Kata radah itu ada beberapa arti. Yang pertama, kita bisa dengar dan tahu kata kingdom pertama kali itu dari ayat ini. Kata berkuasa yang pertama itu artinya menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. Kita ini ada di planet bumi ini, kalau orang Jawa bilang urip ning donya mek mampir ngombe katanya saudaraku. Ndak, hidup di dunia ini menjadi perwakilan kerajaan sorga di bumi. Itu yang Alkitab katakan ya. Jadi kita bukan sekedar ada, tapi memang ada tujuan yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Kita jadi wakil kerajaan sorga. Kami pernah mengundang waktu itu Pak Mantiri, Letnan Jenderal Purnawiraman ya, menjadi duta besar Indonesia untuk Singapura. Nah, pemimpin saya itu Bapak Pendeta Timotius Arifin di Bali yang pernah mengisi di sini, mengundang beliau dan kami semua dipanggil ke Bali untuk dengerin dari Pak Mantiri sendiri sebagai duta besar Indonesia untuk Singapura. Tugasnya apa sih? Ternyata duta besar itu begitu ditugaskan di sebuah negara, dia mewakili negara yang mengutusnya. Dan dia tidak boleh sembarang ngomong. Dia harus bicara atas nama negara, atas nama presiden yang mengutusnya. Wah, dari situ kami belajar. Kita ini perwakilan sorga di muka bumi, Bapak Ibu. Makanya kita itu harus melakukan agenda kerajaan itu. Melakukan seperti yang direncanakan oleh kerajaan Allah buat setiap kita. Dan pertama yang Tuhan buat institusi adalah namanya keluarga. Dalam bahasa Ibrani kata keluarga itu adalah bait. Kata bait ini ada dua arti. Yang pertama, the place that you can feel your home. Waduh, bagus ya. Sebuah tempat kita merasakan home, bukan house tapi home. Kalau house itu bangunan fisiknya ini, tapi home bicara atmosfernya. Rumah kita boleh sederhana, tapi kalau atmosfernya sorga, wow. Ya, apalagi rumahnya bagus, atmosfernya sorga. Betul tidak ya? Itu rencana Tuhan ya, dari kata keluarga ini. Home sweet home, home blessed home. Saudaraku dikasih Tuhan, kami berdua sering melayani konseling-konseling pernikahan. Banyak sekali air mata dalam keluarga-keluarga. Kami ketemu bahkan orang-orang kaya. Mereka punya banyak harta, tapi mereka berkata kami tidak bahagia. Saudaraku dikasih Tuhan, rencana Tuhan bukan itu dalam keluarga kita. Tuhan ingin supaya sorga itu dapat dinikmati, atmosfernya dapat dinikmati dari setiap keluarga. Kata kedua adalah the place that you can find your spot. Sebuah tempat kita menemukan spot, titik. Ya, dunia internet mengenal istilah hotspot, itu sinyalnya kenceng gitu. Kalau nggak hotspot, lawannya apa? Blank spot, blind spot, lemot. Banyak hubungan suami istri itu blank spot hari-hari ini. Blind spot, nggak nyambung lagi. Ya, kalau telepon rumah kalau nggak nyambung bunyinya gimana? Tulalit gitu kan. Nomor yang Anda hubungi sedang dalam pergumulan. Banyak begitu, tidur satu ranjang tapi udah nggak nyambung lagi. Bahkan tidur satu ranjang sudah nggak ada cinta lagi di situ. Nah, itu namanya blank spot, blind spot. Oh, rencana Tuhan hotspot. Haleluya. Ya, kalau komunikasi hubungan hotspot tersambung dengan baik. Pertama tersambung dengan pusat pemerintahan kerajaan sorga, dan kemudian tersambung dengan baik dengan kekasih hatinya, maka terjadi, maaf ya, urusan ranjang pasti hot. Pak, saya sudah umur, selama masih bisa minum air masih bisa. Ya, kecuali kita sudah nggak minum air lagi baru nggak bisa.
Ada di sini yang sudah tidak minum air? Semua masih bisa. Kasih tahu kiri kanan, masih bisa. Kecuali yang memang sudah dipanggil duluan sama kekasih hatinya ya. Jadi bertahan saja, menikmati Yesus. Sorga, jadi kita jelas lihat. Sorga itu dimulai dari siapa? Keluarga seharusnya. Ini rencana Tuhan. Ya, Tuhan itu serius loh urusan keluarga. Baru Kejadian 1 aja berita keluarga. Nanti Alkitab berisi berita-berita keluarga, itu perjanjian lama. Bahkan Alkitab ditutup dengan berita keluarga di perjanjian lama. Malaki 4 ayat 5 sampai 6. Hati bapak balik kepada anak-anak, hati anak-anak balik sama bapak-bapaknya. Itu bicara apa? Keluarga. Nanti ke perjanjian baru Injil Matius dimulai berita apa lagi? Keluarga. Matius 1:1. Silsilah Yesus Kristus, the family tree of Christ Jesus. Keluarga lagi. Kapan pertama kali Yesus bikin mujizat? Di pesta Kana. Di tengah keluarga juga. Aduh luar biasa, diprioritaskan bikin mujizat pertama di sana. Perjanjian baru diisi berita-berita keluarga juga. Lalu kemudian rasul menikah maupun rasul tidak menikah ngomong juga soal keluarga. Bahkan perjanjian baru ditutup dengan berita keluarga. Salah satu pasal terkenal Wahyu 19, perjamuan kawin anak domba. Keluarganya bukan di bumi lagi tapi di sorga nanti. Jadi perhatian Tuhan soal keluarga nggak main-main. Untuk itulah setan berusaha menghancurkan setiap keluarga-keluarga. Hari ini gereja setan puasa loh Bapak Ibu. Mereka puasa untuk 3 hal gereja setan. Pertama, mereka berpuasa supaya banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Dan rupanya doanya didengar sama Lucifer. Yang kedua, mereka berpuasa agar supaya keluarga-keluarga Kristen hancur. Dan tingkat perceraian semakin melonjak. Dan yang ketiga, mereka berdoa bahkan berpuasa supaya pengusaha-pengusaha Kristen mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa terlibat dalam perluasan kerajaan sorga di muka bumi. Ya, kalau mereka aja berdoa, apalagi kita anak-anak Tuhan ya. Haleluya. Nah, mari kita lihat bagaimana bisa sorga itu terjadi di dalam rumah tangga kita. Yang pertama, harus mengalami apa yang disebut kingdom blessings. Berkat kerajaan, Allah memberkati mereka. Ya, jadi saya kalau ada anak-anak muda yang belum menikah, saya selalu ingatkan mereka jangan pandang remeh pemberkatan nikah. Jangan mendahului Tuhan sebelum pemberkatan nikah. Waktu pendeta hamba Tuhan meletakkan tangan atas anak-anak muda yang baru menikah itu, itulah sebetulnya kingdom blessing. Dalam bahasa Ibrani-nya kata blessing, berkat di situ barah. Kata barah itu bukan sekedar berkat biasa, ternyata kuasa dan kemampuan untuk kita dapat memenuhi tujuan-tujuan Tuhan dalam pernikahan. Jadi kalau nggak ada kingdom blessing, sepintar apapun, sekaya apapun kita tidak akan sanggup menyelesaikan tujuan-tujuan Tuhan untuk rumah tangga. Makanya perlu pemberkatan nikah, itu penting sekali. Mesti ditekankan kepada anak-anak muda kita pada saat ini supaya mereka tidak mendahului ya berkat Tuhan itu. Dan akibat kingdom blessings ini dicurahkan saat pemberkatan nikah. Wow, jadi ada kemampuan Tuhan, ada covering yang menudungi kita. Sifatnya bukan sekedar janji biasa, tapi komitmen bahkan covenant. Nanti saya akan jelaskan yang berikut ini. Iya, shalom. Terima kasih kesempatannya. Saya perempuan keempat ya, ada 3 perempuan di tempat ini. Nah, gini Bapak Ibu, tadi Pak Roni udah jelaskan dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa Allah itu memberkati pernikahan. Dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa Tuhan itu benar-benar berhasrat memberkati pernikahan. Amen. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan berkata pada mulanya itu adalah firman. Firman di sini bicara logos. Logos itu bicara ide. Ide besar tersebut itu apa sih? Ide besarnya Tuhan mau memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini lewat apa? Lewat keluarga. Amen. Makanya pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan hanya kemudian main-main doang, tapi kemudian Tuhan memberkati mereka dalam suatu pernikahan dalam Kejadian 1 ayat 28 tadi. Nah, kata barak di sini tadi Pak Roni udah jelaskan itu kemampuan ataupun kuasa untuk kita dapat memenuhi tujuan Tuhan dalam pernikahan. Tapi barak itu juga suatu cover, suatu tudung Bapak Ibu. Nah, kata Allah memberkati
memberkati, Allah menudungi, mengcover suatu pernikahan. Sehingga kemanapun suami istri pergi, apapun bisnis apapun yang dibuat, selama kita hidup benar, takut akan Tuhan, maka barak atau tudung cover itu akan selalu mengikuti setiap kita suami istri. Amin. Mungkin perlu Bisa. contoh. Kita minta tolong contoh. Bisa pilih seorang bapak yang tinggi besar, boleh? Nah itu bapak ini. Ya bapak, silakan pak. Wah ini bapak kita ini kelihatan tinggi besar ini. Nah, kita turun sayang. Nah, bapak tolong berdiri di belakang kami. Bapak jadi Tuhan ya. Nah, lepaskan berkat begini pak. Ah, ini kingdom blessing dari Tuhan di atas kepala kami ya. Oke ya. Jadi ini cover, ingat ya Bapak Ibu, barak Allah memberkati itu tudung cover. Yang artinya perjanjian ini ya, kemanapun kami berdua pergi, tudung itu akan mengikuti kami. Apapun yang kami lakukan, cover itu. Bahkan ada bahaya sekalipun. Kalau Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu waktu kerusuhan di Lombok tahun 2000, di mana begitu banyak ancaman-ancaman, tapi yang namanya barak itu mengikuti kami kemanapun kami pergi. Amen. Nah, mundur dulu, tapi Bapak tetap di sini dulu ya Pak. Tangannya boleh turun dulu nggak apa-apa. Sembari saya kasih kesaksian Bapak Ibu ya. Sebelum itu saya mau jelaskan dulu bahwa perjanjian itu ada 3 janji Bapak Ibu ya. Yang pertama janji biasa, seperti kayak Pak Roni ke tempat ini, Pak Roni janji sama Pak Hendro, Pak Hendra gitu ya. Oh bahwa tanggal 16 jam 7.30 kami akan ke sini. Tapi Bapak Ibu yang namanya janji itu bisa saja mungkin tidak ditepati karena alasan yang masuk akal, itu janji. Tapi yang kedua itu bicara tentang komitmen. Komitmen itu adalah sesuatu yang kita janji tapi levelnya bukan hanya janji biasa, sudah ada hitam di atas putih. Bisnis pun pasti ada hitam di atas putih, ada tanda tangan, ada perjanjian. Kalau salah satu mengingkari maka harus ada hitam di atas putih. Tapi setelah itu ada bicara covenant di mana Tuhan itu tadi menjadi bicara di tengah kita. Nah, saya mau sharing Bapak Ibu, waktu awal-awal kami menikah setelah diberkati pernikahan oleh Pak Timotius Arifin tahun 92, kami itu diutus ke Lombok Bapak Ibu. Lombok zaman itu benar-benar desa banget, jangan bayangkan seperti sekarang. Sekarang kan ada tempat olahraga apa namanya MotoGP. MotoGP itu Mandalika. ya. Mandalika. Itu dulu benar-benar udik banget. Jadi kami itu tinggal di tempat rencar yang disewakan gereja, di situ tempat ibadah, dan kemudian di situ pula kami dibangunkan pastori kecil, di mana kalau saya buka pintu kamar saya di situ sudah sawah luas membentang. Kemudian teman-teman pelayanan kami bilang seperti ini, Ron, kamu diutus ke Lombok, kajian deh lu, katanya gitu. Kok bisa Daerah kajian kering, Bapak Ibu? katanya. Karena daerah kering. Rupanya pelayanan juga ada daerah kering, daerah basah loh Bapak Ibu. Nah kami diutus ke daerah kering yang begitu buka kamar tuh benar-benar udah sawah. Tapi saya mau bersaksi, karena barak perjanjian Tuhan itu ada pada kami. Walaupun kami di daerah kering sekalipun, kamar pastori kami cuman kecil, buka pintu juga udah sawah. Kami dibangunkan dapur di atas got Bapak Ibu, got mengalir. Got itu selokan mengalir. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu, pulang pasar, ikan saya jatuh, bener-bener itu kalau bahasa Jawanya kintir, itu bener-bener hanyut gitu ya. Terus saya pernah masak rawon suatu kali Bapak Ibu, kemudian rawon tersebut saya tinggal sebentar, tiba-tiba ada kucing masuk, diambil itu tumpah semuanya. Kalau saya berpikir, aduh saya anak Surabaya, menikah di Petra, kuliah di Petra, terus kemudian dinikahi pendeta, terus tinggal di daerah terpencil seperti itu. Tapi saya mau katakan, kalau barak Tuhan ini mengikuti kami tidak kekurangan loh Bapak Ibu. Terus kemudian Pak Roni mulai album-album rekaman, kita kemudian mulai melayani ke kota-kota dan dipakai Tuhan luar biasa. Itu semua karena apa? Berkat. Jadi bicara barak itu perjanjian Tuhan, covenant Tuhan. Bukan masalah apa yang Bapak Ibu lakukan atau kemana Bapak Ibu diutus, tapi selama ada berkat itu pasti akan mengikuti kita. Cuman saya mau kasih tahu seperti ini, boleh lagi tolong Pak. Waspada Bapak Ibu. Nah makanya tadi saya bilang sama Bu Mimi, penting banget loh komunitas, apalagi para pebisnis yang diberkati Tuhan. Kalau nggak ada komunitas, merasa dirinya mampu, bahaya. Nah contoh katakanlah reuni ya, makanya reuni hati-hati tuh. Kami sepakat kalau reuni harus bawa pasangan, kalau dilarang bawa pasangan kami tidak mau ikut reuni.
Contohnya misalnya reuni, terus kemudian ketemu nih. Ini baraknya di sini ya. Wow, reuni. Saya ketemu sama teman lama. Katakanlah bukan pacar, hanya teman aja. Nah, kalau Bapak Ibu keluarganya lagi ada masalah, kemudian ketemu sama teman lama di reuni, kemudian apakah yang terjadi? Tukar nomor, tanya berkabar. Wah, ternyata teman lama tersebut itu tajir melintir, Bapak Ibu. Bukan tajir aja, tajir melintir kan kalau bahasa gaulnya. Terus mungkin ini kalau saya nih kan, suami saya kan pendek Bapak Ibu ya, 160 tak sampai gitu ya. Terus kemudian pada waktu reuni ketemu teman lama, wah tinggi, besar, gagah, tajir, melintir. Wah cool banget ya. Di rumah lihat suami, bawel. Ini dia nggak bawel, contoh aja gitu ya. Terus kemudian lihat suami, sudah pendek, buncit pula gitu ya. Terus saya lihat lagi, sudah gitu, pelit pula gitu ya, pencemburu pula gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kalau nggak dalam komunitas, nggak dalam takut akan Tuhan, ini kemudian kita mulai melangkah, melihat orang lain yang lebih tajir melintir, yang lebih cool, yang lebih keren lah katakan. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, kita keluar dari barak itu tadi. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah kondisi kita akan lebih baik? Mungkin sementara waktu, tapi itu tidak akan lama karena bagaimanapun juga kita sudah keluar dari perjanjian, dari covenant. Jadi ayo kita kembali lagi dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 di mana Tuhan memberkati setiap kita. Oke, makasih Terima Pak. kasih Bapak sebagai Tuhan. Nah, jadi jelas ya betapa pentingnya ada kingdom blessings dalam setiap keluarga. Sebab itu perlu kita orang tua, opa oma, tumpang tangan buat anak-anak maupun cucu-cucu. Ini penting sekali karena pada waktu kita melepaskan berkat seperti ini, kan kita sudah mengalami ya, kita alirkan kepada anak-anak cucu-cucu kita. Nanti kami akan bersaksi kalau ada waktu betapa doa berkat daripada orang tua kepada anak cucu itu berkuasa sekali. Mari kita lihat yang berikutnya, sorga itu terjadi karena apa? Adanya persekutuan intim suami istri. Perlu pada waktu diberkati tadi, ya. Kalau kita lihat, kita bayangkan ya, itu seperti ada segitiga kan? Tuhan sebagai pusat, suami istri. Bayangkan ya segitiga. Semakin suami istri ini datang kepada Tuhan bersama-sama, maka semakin apa? Hubungan mereka semakin apa? Melekat, semakin melekat, semakin dekat. Ya, persekutuan intim ini harus dibawa terus menerus. Ya, bukan cuma pada waktu pemberkatan nikah. Makanya rumah tangga bagaimana membangun persekutuan intim, buat kami berdua kami terus renungkan dan akhirnya kami praktekkan. 30 tahun lebih pernikahan kami selalu membangun mesbah keluarga. Ini tidak bisa ditawar. Seringkali kita jumpai suami doa sendiri, istri doa sendiri. Tetapi tadi kan di visi misi full gospel diperkenalkan suami itu imam, nabi, raja. Nah, seringkali saya jumpai, bukan di full gospel ya, ini banyak pengusaha di kutub utara, bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan. Itu suami-suami katanya imam, tapi tidak melakukan fungsi imam dalam keluarganya. Banyak orang, maaf, sorry to say, banyak bisa jadi seorang pendeta sekalipun, dia melakukan fungsi imam di gerejanya, tapi di rumahnya tidak. Makanya jangan heran banyak anak-anak pendeta itu ada yang di penjara, ada yang narkoba, ada yang seks bebas. Karena fungsi imam seorang ayah tidak dikerjakan dari rumah, tapi lebih banyak daripada di gerejanya. Makanya kami berdua sadar, jadi setelah pemberkatan nikah, kami menikah, siang itu diberkati Pak Timotius Arifin, malamnya, malam pertama loh ini, saya bilang sama dia, sayang, kita sudah mengalami pemberkatan nikah. Kita sudah bangun komitmen, bahkan covenant tadi dibangun karena kita melakukan perjamuan kudus. Karena covenant itu ikatan perjanjian yang didasarkan atas darah Yesus. Waktu kita perjamuan kudus itu bicara soal covenant.
Lalu saya bilang sama dia, boleh nggak kita tambah 2 perjanjian kita? Apa itu? Yang pertama saya bilang, kalau ada masalah di antara kita, ada konflik di antara kita, maka sepakat tidak boleh bermalam konfliknya. Harus selesaikan sebelum tidur. Dan dia bilang, setuju. Bapak Ibu, walaupun kami pendeta, kan ada lagunya tuh. Pendeta juga manusia. Saya dengan istri saya, kita beberapa kali selisih pendapat. Gak enak hati, saya marah sama dia, dia marah sama saya, kita diem-dieman. Ngalami saudaraku, percayalah. Dan kita gak main sandiwara kok. Ya, asli kita pernah ngalami hal-hal sulit dalam rumah tangga kita. Salah ngerti berkali-kali, salah paham berkali-kali. Tapi selalu tiap malam sebelum tidur kami pemberesan berdua. Kalau didapati saya salah, saya sebagai pendeta, gembala, saya sebagai kepala rumah tangga, saya bilang sama dia, aku yang salah, maafkan aku. Dan dia mengampuni saya, demikian pula sebaliknya saudaraku. Sehingga malam itu kita tidur nyenyak, urusan beres. Banyak suami istri tidur malam hari belum selesai masalahnya. Dan bahkan besoknya terus seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan. Jangan heran saudaraku, nanti istri kita bisa menyanyi lagu ini. Sakitnya hati ini. Nah, kedua yang kami tambahkan apa? Saya bilang sama dia, bangun tidur pagi-pagi, kita selalu bangun mezbah keluarga. Gimana kamu? Setuju. Saudaraku, bayangkan kalau kita nggak belajar menyelesaikan masalah tiap hari, bagaimana bisa bangun mezbah? Nggak mungkin dong bangun mezbah dalam keadaan sakit hati masing-masing, nggak bisa. Makanya pemulihan hati suami istri itu harus dijaga terus-menerus setiap hari. Dan ketika kami beres malam hari, besok pagi bangun tidur, kita bangun mezbah. Sampai tadi pagi, hampir 31 tahun pernikahan kami. Saya sebagai suami, saya bukan cuma jadi imam di gereja di mana saya menggembalakan. Di rumah saya harus tegakkan sebagai imam. Dan ketika saya melakukan itu, tiap pagi kami berdua memuji menyembah Tuhan sama-sama. Lalu saya tumpangi tangan istri saya. I release the blessing for her. Apa yang saya rindukan tentang istri saya perkatakan semuanya. Demikian pula dia peluk saya, dia rangkul saya dan ucapan berkat. Lalu kemudian setelah itu selesai, baru kami datang kepada anak-anak. Ya, ketika anak-anak masih kecil semuanya satu persatu kami tumpangi tangan. Sampai mereka usia SMA dan mereka melanjutkan studi di luar negeri, ya mereka sudah bangun mezbah sendiri-sendiri. Tapi kami berdua sampai tadi pagi, kami lepaskan berkat. Oh Bapak Ibu dikasih Tuhan, the power of apa yang disebut dengan family altar ini luar biasa. Coba bisa ceritakan tentang mezbah keluarga. Iya, kalau kita bertanya untuk apa sih kita mezbah keluarga dan apakah harus kita bersama-sama? Oke, kita mundur sebentar Bapak Ibu ya, kita belajar sejenak. Suatu kali terjadilah konferensi di kerajaan Allah. Ini bicara dalam kitab Ayub. Ayub yang pertama. Nah, di situ terjadilah anak-anak manusia. Nah, ternyata dalam konferensi tersebut ada penyusup. Nah, penyusupnya namanya iblis. Terus kemudian Tuhan tanya nih sama penyusup tersebut, iblis, kamu dari mana aja? Iblisnya menjawab, dari perjalanan keliling dan menjelajah bumi. Rupanya Bapak Ibu, iblis itu suka kia-kia, suka coco. Dia bukan cari kuliner yang enak, dia bukan cari angle spot yang bagus untuk upload Instagram, bukan Bapak Ibu. Tapi apa yang dia lakukan, yang dia cari, kita masuk ke dalam perjanjian baru. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ingat ya, tadi kan di dalam Ayub dikatakan pertama, perjalanan keliling dan menjelajah bumi. Kemudian masuk dalam perjanjian baru 1 Petrus 5 dikatakan iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling ya, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi kita sadar atau nggak sadar, lihat atau nggak lihat, di atmosfer kita nih ada loh iblis. Walaupun kita harus taruh dalam pola pikir kita, iblis itu bukan maha tahu dan bukan maha hadir, tapi dia ada di atmosfer kita. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, ini adalah penjelasan kalau pertanyaan kenapa sih kita harus mezbah keluarga. Nah, saya tanya dulu Bapak Ibu sebelum lebih lanjut. Iblis kan ada di atmosfer kita. Apakah iblis itu tahu bahwa Yesus pada waktu di muka bumi ini adalah anak Allah Bapak Ibu? Tahu.
Banyak contoh-contoh kisah dalam Alkitab, tapi saya kasih contoh. Pada waktu iblis mencobai dia 3 kali. Kalau kamu anak Allah. Lah kalau bapak-bapak jawab, oh dia tahu Yesus itu anak Allah. Tapi kenapa dia bertanyaannya jika engkau anak Allah? Karena justru dia mau menjebak. Dia cari waktu lengahnya si anak Allah ini, gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita kita melihat bahwa Yesus menang pada 3 pencobaan. Tapi dalam Lukas 4 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, lalu iblis mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi selama Yesus ada di muka bumi ini, dia berjalan keliling, dia mencari kesempatan. Dan kemudian firman Tuhan berkata, dia bisik kepada Yudas. Dan 1 titik kali pula firman Tuhan yang lain menjelaskan dia masuk ke dalam Yudas. Sehingga akhirnya Yudas tersebut menjual gurunya. Dan saya percaya di mata iblis itulah waktu yang tepat untuk menjatuhkan Tuhan. Tapi dari sini kita tahu bahwa iblis itu ada di atmosfer kita. Saya kasih ke cerita lucu yang pernah kami alamin Bapak Ibu. Kami awal-awal pelayanan di Lombok itu hanya kami berdua. Terus karena semuanya harus kami berdua, Pak Roni ini meng-hire ada temennya dia, sahabatnya dia dari Jawa Timur. Nama suaminya adalah Yohanes Turangan. Nama istrinya itu Mini Yohana. Karena teman dekat sejak dari Surabaya, Pak Roni suka godain. Pak Roni ini pecicilan Bapak Ibu ya mudanya. Dia bilang, aku tuh ya kalau goda cewek zaman dulu SMA-nya di Malang, di Dempo gitu ya. Kalau gak sampai nangis itu cewek, aku gak akan lega gitu ya. Termasuk istrinya Pak Yohanes ini, Mini Yohana, wah dijadiin kerjain terus. Cuman karena kita menghormati dia, kalau pas ada jemaat gak kita godain. Jadi Pak Roni suka goda gini, Sumino, ayo mangan Sumino gitu. Hanya kami berempat yang tahu, Sumino nadanya gitu. Suatu kali dia kan gereja itu waktu itu pemimpin cabang di BCA. Lari-lari kecil ke gereja, Pak Roni tolong doakan, karyawan saya kerasukan setan gitu. Kami lupa karena apa penyebabnya, kami gak bisa ke sana. Kami mengutuslah Pak Yohanes Turangan sama Bu Mini Yohana ini. Sampailah mereka di tempat karyawan yang kerasukan setan. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu, yang kerasukan tuh di lantai 2. Pak Yohanes sama Bu Mini itu masih di depan pagar. Tiba-tiba yang kerasukan setan di atas gini Bapak Ibu, Sumino, nadanya persis, suaranya dibikin melengking persis Pak Roni Bapak Ibu. Padahal tidak ada satu orang pun yang tahu, hanya kami berempat. Ngapain kamu kesini Sumino? Dari situ kita tahu, iblis itu ada loh di atmosfer kita loh. Dia dengar pembicaraan kita. Makanya kita selalu kalau bilang sama suami istri, ingat separah apapun kalian lagi konflik, jangan ngomong cerai aja kita, pisah aja kita. Karena perkataan kamu itu dipegang sama iblis yang ada di atmosfer kita. Kembali lagi kepada Ayub, terus Tuhan tanya sama iblis gini nih, kamu tahu nggak hambaku Ayub tuh, dia tuh saleh takut Tuhan. Iblis jawab gini sama Tuhan, apakah kalau dia nggak dapat apa-apa, dia tetap takut sama Tuhan? Nah, berarti selama ini bapak-bapak, iblis itu rupanya sudah mau ngapa-ngapain sama Ayub. Tapi kagak bisa, karena iblis jawabnya gini, apakah kalau nggak apa-ngapain dia tetap takut sama Tuhan? Nah rupanya Bapak Ibu, terus dijawab lagi sama iblis, bukankah selama ini engkau yang menaruh pagar sekeliling? Yang jawab gitu siapa? Iblis. Jadi selama ini iblis mau ngapa-ngapain kagak bisa, karena rupanya ada pagar perlindungan atas kamu, atas keluargamu, dan atas semua yang dimiliki. Jadi rupanya iblis kagak bisa atas Ayub, atas seisi keluarganya Ayub, istri dan anak-anaknya, dan atas segala yang dimilikinya. Nah kalau kita mau tahu pagar itu dari mana sih? Kalau kita lihat Ayub 1 ayat yang ke-5, firman Tuhan menjelaskan setiap hari, setiap kali Ayub ini mempersembahkan korban bakaran.
kepada Tuhan, dia berdoa buat istri dan anak-anaknya. Mesbah. Makanya suami itu bicara imam, bicara menghubungkan keluarga dan Tuhan, menghubungkan Tuhan dan keluarga. Jadi kalau ditanya kenapa sih harus mesbah? Justru suami berperan sebagai imam, nabi dan raja. Dia mendatangkan pagar perlindungan Amen. atas seisi keluarga. Bapak-bapak nggak bisa loh, sekaya apapun bapak-bapak mau kirim bodyguard kepada cucu-cucunya bapak-bapak nggak bisa. Emang bisa bodyguard yang masuk ke dalam kelas sekolah? Saya mau cerita satu lagi aja. Cucu kami umur 1,5 tahun, waktu tuh main di sekolah minggu di gereja. Teman-temannya sekolah minggu tuh hamburin paku payung Bapak Ibu. Karena untuk nempel gambar-gambar dulu di kain flanel. Mamahnya anak saya itu lagi asik ngomong sama yang lain, tiba-tiba cucu saya tuh ambil paku payung masuk ke mulutnya. Emang bapak-bapak sekaya apapun bisa tuh bayarin bodyguard yang selalu ngikutin cucunya bapak-bapak? Kakak bisa kan? Tapi justru seorang imam itu berdoa, Tuhan kirimkan perlindunganmu buat anak-anakku, cucu-cucuku, mantu-mantuku. Makanya firman Tuhan tadi berkata, pagar perlindungan kan. Dan apakah yang terjadi? Ada satu anak autis Bapak Ibu. Anak autis itu sulit ngomong yang di gereja ini, teman-teman sekolah minggunya. Dia bisa bilang ke anak saya, onti Tirsa, onti. Sayon, nama cucu saya Sayon gitu. Begitu Tirsa buka ada paku payung Bapak Ibu di mulutnya Sayon. Begitu tuh Tirsa nangis, Tuhan Yesus, Tirsa nangis. Karena apa? Kalau nggak ada Tuhan gimana? Ini anak saya itu kalau nelen paku payung Bapak Ibu tuh pasti operasi itu pasti. Nggak mungkin enggak. Jadi makanya ayo kita mesbah keluarga itu penting loh. Pagar perlindungan buat kita, seisi keluarga kita. Dan untuk apa sih yang kedua mesbah keluarga? Supaya kita sehati sepikir sepakat. Kisah Rasul bilang, Kisah Rasul 4, jemaat Kisah Rasul mula-mula pasal 5. itu mereka berdoa bersama sehingga apa yang terjadi? Sehati, sepikir, sepakat, sejiwa. Justru lewat mesbah keluarga lah suami istri itu, kita kan tubuh, jiwa, roh ya Bapak Ibu. Justru dalam mesbah keluarga itu jiwa kita dibikin sehati sehingga kita sama-sama berjalan dalam keluarga. Jadi mudah saling pengertian, saling mengerti, saling memahami. Karena manusia ada tubuh, ada jiwa, roh. Tubuh bersatu karena hubungan seks suami istri. Roh bersatu karena Alkitab bilang satu Tuhan, satu roh, satu baptisan. Masalahnya di jiwa loh. Jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, kehendak. Beda. Perempuan seringkali didominasi oleh perasaan. Pria didominasi oleh pikirannya. Bahkan kehendak pun pria wanita seringkali berbeda. Tapi kalau kita bangun mesbah keluarga, Tuhan akan menolong kita menjadi sejiwa. Saling mengerti, saling memahami pasangan kita. Haleluya. Dan yang terakhir sekarang, Radah dalam bahasa Ibrani kata berkuasa itu selain menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi, kita juga rada berarti tata kelola. To manage, mengelola. Nah, jadi memang tugas Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah mengelola. Nah, saya percaya saya nggak perlu ngomong banyak-banyak di sini para bisnismen, kita sudah kenal apa itu manajemen. Tapi pertanyaan mendasar, apakah kita bisa manajemen waktu kita? Manage keluarga kita. Apakah kita memanage bahwa kita ini ada untuk menguasai fasilitas dan bukan dikuasai oleh fasilitas? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami punya cabang gereja baru ya. Sekarang kami baru diresmikan bulan Desember memakai gedung Raja Wali Place yang saya dengar milik seorang pengusaha yang salah satunya juga anggota Full Gospel di sini sebagai pemegang saham. Nah, di belakang jadi kalau saya khotbah begini, bila horden itu dibuka, itu langsung kantor KPK di situ. Gedung merah putih itu. Saya bilang sama jemaat, kalau kita nggak hidup dalam integritas ya, bahkan dalam bisnis, dalam apapun saya bilang, kita akan ketemu sama KPK. Saya bilang gitu ya. Kenapa? KPK menerbitkan jurnal pelaporan, saya pernah baca laporannya, kalau ada 5 besar alasan kenapa orang korupsi, entah itu pejabat atau pengusaha, kenapa mereka terpaksa korupsi? Karena salah satu dari 5 alasan ini, tuntutan berlebihan dari seorang istri. Ya, suami pendapatannya misalnya 1 bulan 100 juta, istri minta tas yang harganya 500 juta.
Loh ada loh. Saya pernah ke Amerika bersama beberapa orang yang dititipi saudaraku oleh pengusaha Jakarta ini, istri seorang pengusaha, dibelikan tas Hermes itu. Saya lihat sendiri, harganya 750 juta satu tas. Kalau dikurskan. Saya penasaran, terus ditambah aksesorisnya itu jadi sekitar 800 juta. Saya penasaran apakah ada toiletnya kah di dalam? Tidak ada itu, ya. Tas biasa gitu ya. Artinya begini loh. Oke, kalau orang mampu silahkan ya. Tetapi gini loh, Tuhan ingin kita itu menguasai fasilitas. Bukan fasilitas menguasai kita. Nah, tugas kita manage, kita kuasai fasilitas. Kalau enggak nanti kita besar pasak daripada tiang. Kita kelola uang kita kelola waktu kita. Saya dengan istri ini bukan pengusaha ya. Memang saya dulu lulusan akuntansi, saya pernah kerja di kantor akuntan, lalu Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Jadi saya udah berjanji nih di hadapan Tuhan, aku enggak ada hubungan lagi dengan dunia marketplace. Maksudnya bisnis secara langsung. Kalaupun saya menulis buku-buku, saudaraku sekarang itu Tuhan suruh 100% keuntungannya dipakai buat pekerjaan Tuhan. Termasuk royaltinya. Jadi kami ini bergantung penuh. Kami di gereja, di kami itu gereja namanya GBI Rock, itu kami digaji. Jadi kami tidak pegang uang sendiri. Ya, itu policy di gereja kami. Kami digaji setiap bulan karena ada bendahara, ada tim keuangan, ada akuntan dan semuanya. Ya, kita harus ada pertanggungjawaban dengan baik. Bahkan pusat kami kalau di Bali, di tempat Pak Arifin, sudah ada akuntan publiknya. Jadi ada pelaporannya. Ya, jadi kita ada wajar opini wajar dan sebagainya. Ya, dan ke depan kami di Jakarta akan berusaha ke sana karena memang gereja harus integritas dalam hal keuangan. Nah, mari saya bersaksi begini. Kami ini digaji loh. Dan kemudian Bapak Ibu tahulah gaji pendeta tentunya tidak seperti pengusaha. Kami ada tambahan berkat, misalnya ya di undang-undang pelayanan wajarlah ada tambahan berkat. Tetapi yang membuat saya bersyukur itu istri saya ini. Istri saya ini saudaraku betul-betul Chinese asli yang pintar ngatur duit ini ya. Saya ini bagian ngegas, dia bagian ngerem, gitu ya. Jadi kita waktu menikah kita evaluasi. Akhirnya saya bilang gini, oke sayang, aku yang dapat berkatnya dari khotbah, dari gajiku sebagai pendeta apa, sekarang semuanya totally aku serahkan kamu yang atur duitnya. Karena aku lihat kamu pintar manajemennya. Dan betul saudaraku diatur. Kami punya laporan keuangan keluarga tiap bulan. Dia yang buat. Saya bisa tahu 1 bulan bensin saya berapa, saya bisa tahu. Dia yang buat catatan. Secara detail dia buat, dia ungu 6. Ini sangat detail banget ya. Lalu kemudian saudaraku, ini yang membuat kami adalah kami oleh anugerah Tuhan, 3 anak kami semua lulus kuliah di Amerika. Yang 2 sudah lulus master, yang 1 sebentar lagi ambil master. Sampai hari ini kami tidak pernah utang 1 rupiah pun. Tidak ada utang 1 rupiah. Kelihatan ya wajah kami seger-seger ya. Ya. Jadi saya berkali-kali ketemu pengusaha-pengusaha, bukan di Full Gospel sini ya, yang tadi di Kutub Utara tadi. Ada yang datang sama saya, waduh dia punya hotel, dia punya apa. Tahu dia datang kepada saya, tolong saya mau perlu Pak Roni. Kenapa? Bertang. Utangnya saudaraku, ternyata tolong doakan saya Pak. Saya beban hutang besar sekali buat kami hamba Tuhan. Itu jumlah berapa itu? 300 miliar itu ya. Kecil. Ada yang bilang kecil ya. Tapi Bapak Ibu, sehebatnya kita, kalau kita hidup dikuasai hutang, mana kita bisa menikmati hidup ya. Tapi Tuhan bilang tugas kita to manage your money. Jadi kami kelola sedemikian rupa dan kami bersyukur kami bebas hutang ya. Dan sampai hari ini enak loh hidup tanpa utang, itu ketawanya bisa ketawa lepas gitu ya, nggak ditahan gitu ya. Ya, jadi itu yang kami mau sharekan kepada Bapak Ibu semuanya. Kita ada untuk menguasai fasilitas dan bukan dikuasai oleh fasilitas. Dan kemudian tentunya yang terakhir adalah mari supaya surga nyata dalam rumah tangga kita menerima pemerintahan kerajaan Kristus dalam hidup keluarga. Kata kingdom dalam bahasa Ibraninya kan radah, dalam bahasa Yunaninya basileia. Ternyata saya suka definisi praktis ya. Saya sudah baca buku-buku tentang kerajaan Allah.
Saya dosen di STT mengajar tentang kingdom teologi. Salah satu mahasiswa ya istri saya sendiri. Puji Tuhan dia sudah lulus sampai program master teologi sehingga makanya dia bisa ngajar. Bahkan dia lebih pintar dari saya karena detail. Ungu 6 ya, kalau saya kuning 6. Kuning itu ngomong dulu baru mikir. Kalau dia mikir dulu baru ngomong gitu ya. Jadi kalau dia menjelaskan eksposisi atau apa khotbah dia lebih pintar dari saya. Nah, di dalam prinsip kerajaan Allah ini semuanya itu harus ada tatanan. Dalam bahasa aslinya itu ternyata definisi praktis saya temukan begini. Kerajaan Allah itu begini. Boleh angkat tangan kanan kita? Ya, coba gerakkan tangan seperti ini, bukan sulap sembarang sulap, bukan sihir sembarang sihir. Mari ikuti perkataan saya. Kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Sekali lagi ya, supaya ingat pulangnya nanti. Kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. There is no space for sin anymore. Setuju gak? Kalau Yesus memerintah di dalam kita, di antara kita, bersama kita, kita tidak bisa bermuka dua lagi. Tidak ada kata munafik. Kita rohani waktu kebaktian di full gospel sama rohaninya waktu kita doing business. Ada banyak orang di luar sana rohani waktu ibadah, pokoknya berhubungan dengan Tuhan rohani, waktu bisnis sama sekali ditinggalkan prinsip-prinsip kebenaran. Dia tidak hidup dalam pemerintahan kerajaan surga. Dia hanya hidup pemerintahan kerajaan surga waktu kebaktian. Tapi artinya hidup dalam pemerintahan kerajaan surga di seluruh aspek hidup kita. Makanya kita harus rohani bukan cuma di full gospel. Kita harus rohani juga di bisnis kita, di rumah kita. Di apapun yang kita lakukan, sikap yang sama kita harus lakukan itu. Nah, inilah rahasia surga dinyatakan. Sepi ya sayang, kayaknya ada perlawanan. Jadi ada tatanan, ada struktur. Isu terbesar yang dibahas oleh semua agama apa itu kira-kira? Surga. Banyak orang bilang, oh tempat yang indah, oh hidup selama-lamanya. Oke. Tapi tidak ada satu keyakinan punya membahas bahwa di sorga ada kerajaan. Bukan di Alkitab kita. Di sorga itu ada pemerintahan. Ada raja yang duduk di takhta. Ada konstitusi, ada undang-undangnya. Ada pula apa? Prajurit, tentaranya. Semua tatanan ini harus kita kenali. Dan kalau itu kita bawa tatanan kerajaan ini di rumah kita, saya percaya rumah tangga kita akan mengalami sorga nyata. Sebab ini dia contoh, ada struktur. 1 Korintus 11 mengatakan bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, suami, istri, baru anak-anak. Ini nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa diputar-putar. Seorang istri juga nggak boleh tiba-tiba karena dia lebih kaya dari suaminya, dia lebih pintar dari suaminya, lalu istri jadi kepala. Makanya di Jakarta sekarang banyak STI Pak, suami-suami takut istri. Saya ketemu banyak terus terang. Ya, suaminya ngomong gini, begitu istrinya senggol, diam langsung. Istrinya ngomong. Makanya sekarang istilah DKI muncul di Jakarta, bukan daerah khusus ibu kota, tapi dibawa ketiak istri. Kalau di Surabaya lebih sadis, Persebaya, bukan Persatuan Sepak Bola Surabaya, tapi Persatuan Suami-suami Tak Berdaya. Ya, bukan, ini bukan Pak Darpito, bukan ya. Ini contoh yang lain. Enggak, saya mau sebutkan satu kalimat tapi bukan untuk beliau, tapi untuk yang lain. Kalau suami panglima, istri panganam, pang 7 bahkan. Nah itu di tempat lain. Kalau tidak ada struktur yang dihormati. Nah seringkali struktur bisa berubah karena bapak tidak melakukan fungsinya dengan baik sebagai imam, nabi maupun raja. Makanya akhirnya nggak sabar istrinya, istri take over berkata, Bapak-bapak, kalau mau pingin kita dihargai di rumah, tegakkan 3 fungsi tadi dengan benar. Anda imam, Anda nabi, Anda raja. Dan yang terakhir, apalagi? Efesus 5:33 ayat terakhir.
Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, ya, inilah yang disebut kebutuhan utama seorang wanita. Ternyata bukan cien. Ternyata bukan cien. Walaupun kita harus akui kita butuh cien, tapi bukan kebutuhan utama. Yang utama seorang istri itu, dengar ya bapak-bapak, dicintai oleh suaminya. Pelan-pelan Pak. Dicintai. Dan kita bisa mengekspresikan cinta, terserah. Ada 5 love languages. Apa aja itu sayang? Pertama, act of service, tindakan membantu melayani. Ya. Terus quality time, memberi waktu yang terbaik, kualitas. gift of giving, Kasih hadiah-hadiah buat istrimu, belikan sesuatu. Nggak mesti harus mahal kan? Wah, dia pasti suka. Terus physical touch, sentuhan fisik. Jangan menjamah istrimu hanya karena seksnya. Jamah dia karena itu kebutuhan kasihnya dia. Banyak suami kalau sudah pegang-pegang, istri sudah tahu, enggak lagi pasti ngajak. Enggak, kita belai rambutnya, kita gandeng tangannya, kita rangkul dia, bukan karena seks, tapi itu ekspresi cinta seorang suami kepada istri. Yang berikutnya, word of affirmation, kata-kata yang membangun. Masih rajin berkata, wah ini I love you ikhli bedi sarangeo. Istrimu suka sekali. Saya itu tiap bangun pagi sampai tadi pagi, tanya istri saya, ini saksi, ada Tuhan di sini ya. Saya selalu bangun tidur dan saya sudah berkata apa sama kamu? aku cinta kamu Noni. I love you. Itu pun tiap pagi saya sudah ngomong gitu. Ntar siangan dia gini, kamu sayang aku nggak? Bapak ibu, bapak kan sering istri kita ini bolak-balik tanya, kamu sayang nggak? Karena itulah wanita butuh sebuah words of affirmation, kata-kata yang memuji, membangun. Kita bilang, lu kita udah punya cucu lah, lu tahu? Gak bisa, dia tetap butuh dengerin. Jadi kalau saya sama istri saya harus mencintai dia. Levelnya apa? Tanpa syarat, tanpa alasan. Halo, saya bersyukur dia jaga badannya baik-baik. Jadi sebelum nikah sampai sekarang, walaupun sudah anak 3, cucu 2, badannya tetap 50 kilo dia jaga. Saya yang seneng. Tapi kalaupun seandainya terjadi pelebaran ke kanan ke kiri dan bertambah luas wilayahnya, maka sang suami harus tetap berkata, still loving you, tanpa syarat, tanpa alasan. Sayang sekali yang datang kali ini ibu-ibunya cuma sedikit ya. Kalau banyak bisa langsung dipraktekkan, saudara. Kebutuhan utama seorang suami adalah dihormati oleh istrinya. Bila seorang suami tidak dihormati istrinya, dia cari penghormatan di luar rumah. Makanya banyak orang pria itu hebat di luar, tapi di rumah dia gagal. Karena dia tidak temukan hormat di dalam rumah. Akhirnya gila hormat di sana. Ya, di rumah istri nggak perhatikan soal makan, soal pakaian. Akhirnya di kantor, ya di pelayanan bahkan ketemu ada teman yang atau pegawai yang, Pak permisi Pak ya, dasinya miring Bapak, boleh saya bantu Pak? Di rumah istri nggak perhatikan, Bapak sudah minum kopi di rumah ini. Maka jangan heran, kami melayani beberapa suami yang selingkuh dengan wanita yang lain. Ternyata selingkuhannya tidak lebih cantik dan tidak lebih seksi dari istrinya. Kenapa selingkuhannya walaupun tidak lebih cantik dan tidak lebih seksi, dia mau selingkuh dengan perempuan itu? Karena perempuan itu ngerti memberi hormat kepada laki-laki. Sebab itu ini yang disebut dengan the energizing cycle. Bila suami mencintai istri, maka istri dapat energi untuk apa? Menghormati suami. Bila istri menghormati suami, maka suami dapat energi untuk apa? Mengasihi istrinya. Pertanyaan sebelum saya selesai, siapa yang harus memulai lebih dulu? Suami kah atau istri kah? Jawabannya cuma satu kata aja. Siapa? Saling. Saling.
Nggak bisa kita bilang suami dulu atau istri dulu, enggak. Efesus 5 ayat 21 menjelaskan. Nanti kita baca di rumah ya. Firman Tuhan bilang tuh harus saling. Nggak bisa tuntut dari suami dulu atau istri dulu. Bersama-sama melakukannya. Ini yang disebut the energizing cycle. Orang Surabaya bilang otot kawat, balung wesi, keringet wedang jahe. Rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Rumah tangga kita segar bugar dan kita menikmati sorga nyata di rumah tangga kita. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai sesuatu? Sudah cukup? Oke. Thank you baby. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. melepaskan berkat mungkin buat istri kita, buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Mulai kita berpikir untuk adakan waktu spesial bersama mereka. Lalu bapak-bapak melakukan fungsi imam, tumpangi tangan mereka satu persatu. Saya punya kesaksian buat anak-anak saya, tiga-tiganya dari kecil bahkan dalam kandungan. Saya selalu tumpangi tangan dan saya perkatakan firman. Sampai akhirnya mereka besar usia SMA dan mereka kuliah sudah gak bersama kami. Tapi ini saya mau bersaksi ya. Di Singapura ada penelitian. Saya ikut seminar seorang dokter ahli psikologi. Dibuat penelitian anak-anak Singapura itu kalau yang rajin ditumpangi tangan dengan yang tidak. Yang rajin ditumpangi tangan itu otak bagian depan yang disebut prefrontal cortex. Itu bekerjanya bagus. Ini otak pertimbangan, otak yang menuntun kepada kesadaran. Itu jadi neuroplastis. Jadi perkembangan otaknya itu membentuk sel-sel barunya lebih cepat. Itu sudah diakui. Ini penelitian ya, sudah diakui. Dan mereka berprestasi lebih tinggi sekolahnya ketimbang anak-anak yang tidak ditumpangi tangan oleh orang tuanya. Nah, saya belajar itu saya tumpangi tangan. Nah, saya bersaksi, anak-anak saya ini tiga-tiganya dari awal sekolah sampai lulus SMA itu prestasi selalu. Ya, juara kelas ataupun tertinggi nilainya. Bahkan kuliah di Amerika, tiga-tiganya akhirnya lulus dalam predikat summa cum laude semuanya. Lulus the highest honor, GPA-nya 4, tiga-tiga anak saya itu 4 semuanya GPA-nya. Saudaraku dikasih Tuhan, jadi betul loh. Jangan remehkan penumpangan tangan. Tapi lebih daripada itu, ini yang saya mau bersaksi. Tiga-tiga anak saya semua hidupnya takut akan Tuhan. Dan yang tiga-tiganya semua terlibat melayani Tuhan, sekalipun tidak jadi pendeta. Ya, saya juga tidak paksa mesti jadi pendeta. Tapi yang saya bersyukur adalah firman Tuhan itu benar adanya. Mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan turun atas setiap kita. Tuhan memberkatimu serta melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kuasa dan kebenaran kerajaan Allah menguasai kehidupanmu, membuat engkau berjalan semakin hari, berjalan dalam kedewasaan menuju keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam berkat Allah Bapa,
Allah Putra dan Roh Kudus. Katakan sama-sama. Amin.